Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bisa bersyukur dalam keadaan apapun, tetap berbaik sangka kepada Tuhan bahwa segala hal yang terjadi sekarang adalah yang terbaik untuk kita, karena itu kita disiapkan menjadi orang yang lebih baik besoknya gitu. Hari ini mumpung unit nganggur semua, lah ini tanggal memang akhir-akhir tahun Desember. Kenapa bisa libur semua? Karena pada saat itu kita sudah full booking semua hari sampai pertengahan Januari. Cuma karena ada info PPKM dan sebagainya, akhirnya sampai tanggal 31 besok ini free semua. Januari tidak ada pergeseran. Yang akhir Desember karena penutupan segala macam, isu penutupan segala macam, akhirnya jadwal geser ke akhir Januari dan pertengahan Februari. Makanya ini semua sudah di rumah, di garasi, sehingga kita bisa bikin vlog untuk hari ini ya. Hari ini apa aja? Hari ini kita paling review garasi sambil mantau-mantau. Kan banyak tuh yang minta review garasinya dong. Garasinya sih nggak keren-keren amat, hanya tanah ukuran 600 sekian meter luasnya. Kemudian ada satu kantor yang sudah disiapkan untuk naruh-naruh jok baru, kemudian naruh ban, naruh spare part segala macamnya. Nanti kita cek dan hanya muat 6 bis, ternyata 600 meter hanya 6 bis. Ini ke sana itu ada 4 bis. Sisa slot segini kalau kalian lihat, segini tuh segitu, itu mungkin 2 bis lagi. Nah, ya sudah, itu aja 2 bis aman. Terus kenapa tidak diatap? Kita perlu sampaikan bahwa ini tanah masih sewa. Kalau diatap lagi kos sewanya cukup tinggi, sehingga kita lebih memilih untuk panas-panasan dulu sementara enggak apa-apa, sambil kemudian kita nyari cara bagaimana supaya kita bisa punya garasi permanen. Itu aja sih. Saya baru ikhtiar, baru meminta kepada Allah supaya dimampukan untuk membeli tanah-tanah antara ya mungkin 700 hingga 1000 meter di daerah sinilah, supaya dekat dari rumah dan pinggir jalan. Ada sih beberapa target, cuma lagi negosiasi untuk ini supaya pembayarannya bisa cash lunak. Karena kalau cash langsung nggak mampu, kalau KPR nggak berani. Yo, jalan-jalan yo. Kita ada mantu. Sambil mantu teman-teman. Nah ini kenapa masih kotor? Sebenarnya kita punya tempat sampah di sana. Cuma ya kalau ini belum dipakai, mereka akan tetap seperti ini, nggak apa-apa. Pelan-pelan kita beresin, pelan-pelan ya. Segala sesuatu kalau start dari ideal nggak mungkin bisa. Segala sesuatu kalau start dari ideal nggak mungkin bisa. 05, 04. Di sini ya. Nah, yang saya ceritakan tadi 100 meter untuk satu bis, itu kita menyisakan space ideal yang sangat luas jarak per unitnya. Jadi nggak yang mepet-mepet gini, nggak. Itu enak sih sekarang. Menyuci, bersih-bersih segala macam kan. Kalau sampai atas kan nyodok begini. Saya selalu pantau stok ban, bukan stok ban ya. Kayak ban-ban seperti ini lagi nyaris yang tembong-tembong, yang keras, yang produksi tahun tua. Itu saya selalu pantau sendiri karena ban adalah kunci kenyamanan berkendara kalau menurut saya. Kenapa? Begitu banyak keras kayak dedek-dedek gitu, wah udah nggak enak. Berarti produksi tua atau tipis atau peang-peang jadi nggak safety. Ini Bridgestone produksi berapa nih? Ini masih nih produksi 2020. Ini baru. Yang ini 2020 baru semua Bridgestone. Nih setahun tuh kayak nggak berkurang ya kalau belinya baru nih. Nih yang ini 2020, ini 2020. Kita cek-ceki satu-satu. Ini masih baru, ini beri saat kita bikin unit ini 2020 juga aman. Dan herannya Desember kalau saya lihat pembukuan, keuntungan terbanyak malah dicapai 05. Saya belum tahu kenapa, belum saya periksa detail. Padahal ini ini long trip terus. Dia yang one day kelar, pindah lagi one day, pindah lagi one day, pindah lagi one day. Jadi ada 12 hari di Desember kemarin itu selalu dia pindah gini, tek 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 tek.
sehari kelar. Apa gara-gara itu ya dia punya penghasilan lebih tinggi kalau menurut saya. Kalau 03 ini kita bisa jamin bahwa 100% bannya baru semua depan belakang karena dia yang spesialis jarak jauh. Pak, Ya Mas, 05 kita itu bannya jaluk ganti Pak. kenapa? Kemarin tuh sopirnya bilang apa sporingnya nggak enak, terus sama makannya ban itu nggak rata. Separuh. Separuh. Oh, Yang satu sebelah kiri, yang satu kanan. oh lah, ya wajar karena itu kan unit paling baru dan kita memang belum sempat beresi bannya dia. Iya. Mas Kamim piye? Komplain piye? Setirnya enak ngono? Nggak enak gede gitu. Oke deh. Sama sporingnya kurang. Kenyamanan penumpang ke efek nggak sih kalau kayak gitu? Efek Mas. Efek ya. Getarnya itu terlalu. Yo nek kudu Bridgestone, kemudian di Semarang pada saat kita mau jual 01 itu kan banyak masih langka di Semarang. Kamu ada rekomendasi nggak yang bagus lah, sekalian aku tak pengen melu jalan-jalan. Oh iya, kemarin temanku bilang Pak, Oke. sporing yang bagus itu di Solo. Lah, apira tokone? Hah? Tokone apira? Rekomen. Solo nendi? Solonya daerah Kertasura Pak. Solo ya eman-eman lho, Man. Aduh tole saka Semarang tole lumayan, BBM lumayan. Tapi kalau hasilnya bagus, Lah, harganya be ngefek ra? standar. Cek sewe ya. Oke. Kowe tako alamat, tokone opo engko kita Google Map pesan. Siap. Ngono ya? Oke. Lah Hamim Siap. di Hamim. Belum datang Pak. Oke, meh ngopo iki? Ini Mas setel rem. Oh ya, tadi ya. Iya. Nah teman-teman, hari ini kita jadi ke Solo. Ini sudah sampai rest area Baling Laras 487A Boyolali. Ada ramesan di situ langganan saya. Ternyata khusus supir diskon 20%. Lah sing nggo seragam supir kan loro, tak akoni supire loro mending ngono. Iki siji kernake. Tambah murah, sudah murah tambah murah. Diskon 20%. Nah, lah kan pakai seragam pesona. Man delalai baju masuk kaya sopir, wah cocok. Sing tak akoni sopir loro, kernake siji Kipli. Itu loh, khusus sopir diskon 20%. Ngaku aja sopir. Kalau lo enggak kalau pakai seragam kan? Nah, gitu. Kalau saya bayar full, Ari bayar full. Nah, hari ini agenda memang bis ini kata pengemudinya sudah butuh ganti ban depan sama spring balancing. Apa yo? Bagus, gede, nggak salah tuh yang rekomendasikan. Pagi Mas. Pagi Mas. Ya, ada yang bisa dibantu? Ini kru beberapa waktu yang lalu melaporkan bahwa setirnya udah nggak anteng. Baik. Kalau saya amati memang permukaannya sudah nggak rata sama tahun produksi bannya sudah terlalu tua. Oh begitu. Ya, kalau gitu mungkin kita adakan pengecekan dulu. Boleh? Mari kita pilih-pilih ban di dalam. Oke, siap. Silakan. Ya, jadi ini untuk ban yang cocok untuk Mas Wahid pakai. Jadi ini mereknya Bridgestone R156. Lalu dari kembangan telapaknya kan halus. Dan ini cocok untuk kecepatan tinggi di tol. Dan juga dia daya cengkramnya di tol walaupun dalam keadaan basah sangat bagus Mas Wahid. Gitu.
Gitu. Jadi saya sarankan kalau pakainya sih Bridgestone R156. R156. Yang ukurannya 11R 22,5 ya Mas. 11R 225 ya. Ya, dan untuk tadi keluhan Mas Wahid ada yang mungkin setirnya goyang, terus getar, itu mungkin nanti kita bisa cek untuk balancing dan juga nitro dan juga spring. Oke. Harganya berapa sih Mas ini Mas? Ya, jadi ini harganya sih nanti saya berikan yang spesial buat Mas Wahid. Yang Serius? pasti best price pasti Mas. Oke. Pokoknya jos lah. Oke. Itu untuk balancing sama spring. Balancingnya 50.000 per ban. Terus nanti tinggal ditambah timah yang kita tempel berapa gramnya gitu Mas. Untuk spuringnya nanti 200.000. Spuring itu per total 200.000. Ya. Berarti mirip-mirip dengan spuring mobil kecil. Ya. Kalau untuk balancingnya tergantung timah yang dipasang. Ya, tergantung timah yang dipasang sama satu bannya 50.000. Oh, berarti gini, ada jasa 50.000 itu harga dasar. Betul. Kalau nambah 2 timah nanti sekian ribu Ya, tergantung tambahnya. timah yang kita tempel nanti berapa gram gitu. Itu. Oh, timah per bijinya udah ada detail. Enggak usah lah, enggak terdetail. Yang jelas teman-teman, saya sudah tahu harga press list-nya ini murah banget. Tapi ready berapa kok di sini kok? Mas Wahid mau ganti berapa? 2, 4, Dua dulu 6? mungkin ya, dua Siap, dulu. boleh. Ya? Kita langsung kerjakan ya Mas Wahid Ya, ya. boleh. Nanti kita juga ada TCS Mas Wahid. Apa itu? Tire check service. Oke, Jadi oke. sebelum ban itu diganti, kita akan cek dulu kira-kira dari keadaan kondisi ban yang ada di mobil, ada yang di truk Anda, di mobil di bis Anda, itu seperti apa keadaannya. Gitu. Sama pesennya dari kru nanti peleknya minta tolong tidak diacak ya. Oh, baik. Peleknya karena nggak tahu apa pesennya kayak gitu tadi. Tapi kan nanti di balancing lagi kok ya. Bisa Yuk. Mas Wahid. Masuk. Oke, kalau gitu. Ini sudah memang valid ini. Biasanya memang bis yang lain saya pakai ini. Cuma pas kebetulan yang ini memang sudah tua bannya dan mereknya oplosan macam-macam. Aku rencana mau seragamin memang pakai Bridgestone ini aja lah. Ya, betul. Harganya Mas. masuk Betul. kalau di sini. Ya cocok tol 100.000 BBM 200.000 cocok. Cocok ini apa bahasa Indonesia ya? Pas lah. Mas, Ya, ya, Mas. Ya, oke Dua. Mas, kalau gitu Mas Wahid. Mau ditunggu ya Mas Wahid? Siap, siap. Saya kerjakan dulu. Oke. Baik Mas Wahid. Pak, ini saya sudah melakukan pengecekan TCS. Nah, ini mobilnya Bapak terdapat kausan yang tidak rata. Oke. Di ban ya? Ya, di ban. Jadi ini OSB, hubungan set bear itu makan sebelah. Jadi Pak, bener kalau keluhannya itu narik sama getar. Soalnya bannya sudah nggak rata. Narik kiri atau narik kanan sama setir getar gitu ya? Iya. Nah, Terus? terus solusinya ini harus di sporing, Pak. Nah, tadi kan kaki rodanya bagus, jadi harus perlu sporing. Sehingga ada kemungkinan itu mobil apakah merot kanan, merot kiri di bannya gitu ya? Iya. Makanya harus sebelah ya? Iya. Jadi nanti perlu tak sporing. Gitu? Ya, siap. Oke, Itu aja. boleh. Oke, ya, makasih ya, Pak. Makasih, Mas. Siap. Jujur saya itu sedih tiap kali harus ganti ban. Tidak berkompromi dengan safety itu berat banget. Maksudnya gini, kita tidak bisa menghemat untuk mempertaruhkan safety, tidak bisa. Mau safety, komitmennya ya ban, kampas rem, oli mah katakan pelat oli yang trouble mesinnya kan. Tapi kalau sudah mulai kampas rem, ban, wah, lampu, kampas kopling bahkan, saya mau coba buka kalau diizinkan. Saya sih safety sih pakai sepatu dan ini memang tidak sepatu safety tapi harusnya ini kuat lah, ini ori kok. Sepatu 2 tahun masih bagus. Mas, saya nyoba satu boleh enggak? Kenapa? Saya nyoba satu boleh enggak? Agak berat ini? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku yo cah kerja, Mas. Kepiye carane? Biasa diangkat aja. Yo. Nah, gitu. Iku sing buka kan? Kuat, Mas. Ya, siap. Amit, ya. Agak berat. Enggak, bismillah. Oh, iya. Ya. Ini ya. Ya. Udah belum? Terus. Ya? Belum. Tidak semudah itu. Mana lagi, Mas?
Pokoknya ini getarannya memang agak besar. Udah mas, dirimu ya. Nawasi ketutup masker. Naik goncangan tangan, sudah terbiasa bekerja keras. Cuma mentalnya belum kuat membayangkan baut itu yang biasanya kita lepas dengan menggunakan pipa pelan-pelan dengan kasih sayang. Ini kita paksa dengan kekuatan udara yang bertekanan tinggi. Nah, ketika dia tek itu saya pikir dia masih berusaha membuka karena kalau udah lepas dia cepet kok ser gitu doang. Yo, yang penting sudah tak wakili, kalian nggak usah penasaran. Alatnya aja udah berat, getarannya tambah berat, sini sama sini. Ini yang paling kerasa di sini udah kemeng. 4 baut udah kemeng. Total ada 8, kalau Hino ada Mercy 1626 itu 10. Bis-bis dengan tipe premium bisa sampai 12. Sembari menunggu pemasangan ban, saya berkeliling BTTC. Ini sih gila, jauh banget dari kesan bengkel bus dan truk yang selama ini kita kenal. Di BTTC UBB Solo, nunggu lama nggak bakal kerasa. Tempatnya nyaman, bersih, cocok buat para kru bis yang suka ngopi karena mereka menyediakan cafe and smoking area. Nah, kerennya di sini ada mobile service juga loh. Beruntung saya diizinkan untuk melihat proses penggantian ban. Nah, berikut urutan proses penggantian sebuah ban bis. Nah, tentu saja yang pertama adalah melepas roda dari unitnya. Yang kedua, lepas velg sebelumnya diberikan pelumas. Dan berikutnya, pasang ban baru. Sebelum dipasang, mereka juga memberikan pelumas. Pompa ban sesuai standar dan tidak lupa untuk memasang tutup pentilnya. Kemudian ada proses balancing. Kemudian pasang roda atau ban baru ke unitnya. Dan yang terakhir adalah proses pouring dengan alat yang canggih. Ya, ini yang satu Pak, peralatan yang kami punya. Yang pertama ada tire changer. Jadi tire changer ini mungkin nggak semua bengkel ban punya Pak ya. Jadi yang biasanya bengkel-bengkel ban dia itu pakainya manual, ya kan, pakai linggis. Pakai linggis. Terus kalau misalkan untuk melepas velg dari bannya itu kan biasanya pakai palu, pukul, pakai besi sikul kan ya. Tapi kalau yang kami punya ini kita udah pakai sistem hidrolis. Ya, jadi hidrolis mulai dari memposisikan ban itu biar bisa lepas dari velg, ya kan, itu udah pakai hidrolis juga. Nah, dengan alat ini itu untuk mengurangi resiko kerusakan di ban, Pak. Jadi kalau misalnya pakai congkelan terus pakai besi siku, waktu pas dia numbuk bannya itu kan ada resiko ban itu malah rusak karena kena besinya itu. Tapi kalau misalkan ini karena desain hidrolis dia benar-benar pelan-pelan sampai lepas baru dia dilepas dari ini, seperti ini. Ini mesin balancing. Oh, ini balancing. Ya, balancing kami seperti tadi yang punya power head kan tadi sudah diganti bannya, ya kan. Jadi setelah ban itu dipompa pakai kerangkeng tadi terus sudah dibalancing di sini. Kan fungsinya balancing ini untuk menghilangkan getaran, Pak, getaran atau sini. Jadi biar biasanya ban itu setelah dipasang terus kemudian dipakai di kecepatan tinggi 50-60 biasanya itu dia getar. Nah, getar itu bisa dihilangkan dengan balancing ini. Oke. Sistem kerjanya sama ya, cuma ini lebih spesial ke truk, bis, atau car. Ada pemilihannya ini ya Mas ya? Iya, mobil kecil bisa, truk bisa, bis bisa. Jadi mulai dari
apa ban-ban yang biasa Pak Wahid ini pakai kan ban 11 R22,5 bisa, berarti bisa support seperti itu. Kalau spring bis itu pada prinsipnya sama nggak sih Mas dengan spring mobil pakai 3D gitu nggak sih? Pakai ya semua tergantung dari bengkelnya juga. Dia menyediakan alat seperti apa untuk masa springnya. Kalau springnya itu ya alatnya ya. Ini yang kami ini gimana sistem kerjanya nih? Ya ini kalau sistemnya ini sistem sudah pakai Bluetooth Pak. Jadi ini nggak cuma bisa digunakan untuk yang di jarak dekat di sini. Jadi kalau misalkan ini kita memang sediakan truk servis kami ini kan parkirnya luas kan ya. Jadi kami pun ini bisa membaca posisi bannya di posisi belakang pun bisa membaca dengan layar. Karena Bluetooth. Enggak yang sistem sinar ya. Apa sih? Laser biasanya. Laser ya, laser. Laser biasanya kan cuma berapa meter. Ya kalau laser kan memang semuanya harus terkoneksi jarak dekat. Ya. Kalau ini Bluetooth ya? Bluetooth ini udah Bluetooth. Ini seleksinya juga lengkap, truk, bis, mobil. Mobil bisa juga. Oke. Mobil bisa juga. Ya, awan lebih gampangnya lihat kalau mobilnya masih standar itu harus hijau lah, tapi kalau memang sudah build up atau gimana ya menyesuaikan. Nah ini kenapa hitam? Ini yang terkena ini enggak, ini sudut kayak sai gitu loh, kayak sudut apa namanya itu? Aturan nih Uno. Plus 0056. Artinya plus 056 itu terlalu masuk. Iya, terlalu masuk. Jadi gini. Ya, kalau dilanjut terus gitu itu nanti makan luar. Akhirnya tak standarkan menurut pabrik tadi. Oke, sekarang udah hijau semua ya. Iya, udah hijau semua ya. Iya. Teman-teman, kita sekarang sudah perjalanan pulang, sudah menempuh perjalanan mungkin hampir 1 jam karena sudah sampai di rest area Salatiga, rest area panorama istilahnya. Nah, karena sudah ngerasa ke 1 jam itu, maka saya ingin tanya apa yang dirasakan Mas Kamim sebagai pengemudi, dengan catatan saya tidak pernah menyuruhmu mengatakan apapun ya kan. Sakarepmu dirimu mau ngomong apa, yang jelas mbok rasakan dari sebelum kita ganti ban ke ganti ban yang kita pakai sekarang ini. Apa yang kamu rasakan Mas? Pertama untuk daya getar nggak ada, terus nyaman. Di saat kita tadi habis ganti ban masuk tol hujan, daya cakramnya enak, terlalu erat, setir nggak goyang sama sekali, nyaman Bang. Oke, itu yang kamu rasakan ya. Saya ulangi teman-teman, karena Mas Kamim orang menyebutnya Anang Hermansyah, ngomongnya mungkin grogi atau lemes atau apa, dia ngomongnya pelan. Tak ulangi. Jadi yang pertama, bergetarnya hilang, getar di setir hilang. Kemudian nyaman, karena kalau itu aku juga merasakan nggak suara kayak kalau speed bump itu yang putih-putih malang-malang di tol itu kan bek gitu kan rasanya. Sebelumnya kan kayak deg kayak lebih keras. Itu terasa. Kemudian daya cengkram ke aspal atau ke medan jalan, entah itu cor entah itu aspal, lebih baik ya berarti ya. Itu ya 3 hal yang dirimu rasakan ya. Jadi seperti itu teman-teman, yang kami rasakan apa adanya dari pengemudi. Kami tidak pernah membriefingnya apapun, dia mau ngomong apa terserah. Walaupun kalau saya perkirakan atau saya mendapat info dari produk knowledge dari tim Bridgestone,
Tiga hal itulah yang menjadi target utama mereka kayak gitu. Cocok karena kita nggak pernah nge-brief Mas Kamim untuk meminta ngomong seperti apa. Nah, kalau kalian kebetulan punya kendaraan niaga, bus, truk, trailer, pickup, bahkan kendaraan kecil mau melakukan sporing atau balancing atau penggantian ban, saya sarankan di BTTC Bridgestone Truck Tire Center. Itu alamatnya ada di beberapa ini kita lihat di layar. Manfaatnya banyak karena salah satunya yang saya rasakan adalah nyaman, kemudian alat-alat yang dipakai juga profesional. Kemudian kalau kalian sedang trouble di jalan juga, atau nggak usah trouble deh, amit-amit sedang ingin melakukan home service jadi males ke sana, kita tinggal panggil aja layanan home visit mereka. Ada truknya yang siap berkunjung, fasilitas di truk itu juga sama ketika kalian datang ke bengkel. Nah, kalau ganti ban secara manual kita sudah sering menyaksikannya, tapi kebetulan tadi kita sudah belajar pakai impact segala macam, balancing juga pakai alat, kemudian sporing juga menggunakan Bluetooth. Semoga ini bisa memberikan pengalaman yang seru buat kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya tiba-tiba kepikiran kok jumlah bis dan truk itu banyakan truknya gitu. Dan pengalaman ke Sidoarjo kemarin ada salah satu garasi yang truk sama bis, yang dilepasi adalah bisnya, truknya tetap dipertahankan. Apakah bermain truk itu menyenangkan? Bagaimana? Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, komen di bawah. Kita akan memulai journey ya, apa sih? Kayak dulu kan saya mainan bis kesana kemari. Ini perlu truk nggak? Kalau perlu kalian komen di bawah, nanti kita mulai mainan truk.